Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Princess Jan. Saya adalah seorang product manager di perusahaan multinasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya berfokus dalam bidang inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan juga perbaikan tata kelola. Video berikut yang akan Bapak Ibu tonton adalah salah satu rekaman dari sesi Zoom yang kami berikan untuk koperasi secara gratis. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan SAK entitas privat. Bagaimana sih cara dan juga langkah-langkah yang harus diterapkan oleh Bapak dan Ibu agar penerapan SAKEP ini dapat berjalan dengan baik dan juga efektif. Agenda yang akan dibahas pada topik kali ini yang pertama adalah strategi penerapan SAKEP dan yang kedua adalah antisipasi risiko penerapan SAKEP dan mitigasi risikonya. Bapak dan Ibu, berikut adalah strategi untuk menerapkan SAKEP. Untuk menerapkan SAKEP secara efektif, Bapak Ibu perlu melalui tiga tahapan utama. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap penerapan SAKEP pertama kali, dan yang ketiga adalah tahap penerapan SAKEP secara konsisten. Saya akan menjelaskan gambaran secara umum dari ketiga tahapan ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap yang paling penting untuk menyiapkan SDM dan juga aplikasi IT yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu dapat menyiapkan SDM ini dengan melakukan atau mengikuti pelatihan yang ada terkait dengan SAKEP agar SDM tersebut dapat memahami perubahan standar akuntansi yang berlaku, seperti mengetahui perbedaan dari PAI, PSAK 27, SAK etap, dan juga SAKEP. Selain itu, dari sisi aplikasi IT, Bapak Ibu juga harus memastikan sistem aplikasi keuangan yang dimiliki itu telah sesuai dengan SAP. Tentunya membutuhkan aplikasi IT yang memadai. Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi yang telah diuji keakuratan transaksinya atau aplikasi yang telah disertifikasi oleh regulator kesesuaiannya dengan SAKEP. Hal lain yang penting selain SDM dan aplikasi IT adalah melakukan stress test atau uji dampak. Stress test ini digunakan untuk mengukur dampak penerapan dari SAKEP terhadap posisi keuangan koperasi. Nanti hasil dari stress testnya kita bisa lihat mana yang lebih baik. Nah, dari hasil tersebut, pilihlah kebijakan atau metode akuntansi yang paling menguntungkan bagi koperasi. Bapak Ibu, dari hasil stress test Bapak Ibu dapat melihat mana kebijakan atau metode akuntansi yang paling menguntungkan itu nanti yang diterapkan. Mana yang lebih mudah diterapkan dan juga efisien pelaksanaannya, lalu mana kebijakan yang didukung oleh aplikasi yang tersedia yang Bapak Ibu miliki, dan tentunya harus selaras dengan regulasi pemerintah. Selain itu, hal yang penting lainnya di tahap persiapan adalah perbaikan tata kelola dan melakukan BIMTEK terkait dengan SAKEP untuk staf koperasi Bapak Ibu. Perbaikan tata kelola ini dapat dimulai dari tata kelola pinjaman dan juga kualitas pinjaman agar penerapan SAKEP ini tidak menimbulkan dampak yang kurang positif terhadap kinerja usaha koperasi Bapak Ibu, terutama pada tahun pertama penerapannya. Bapak Ibu perlu melakukan BIMTEK SAKEP untuk staf Bapak Ibu untuk melatih dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan yang digunakan di koperasi Bapak Ibu, serta dapat menyesuaikan sistem pencatatan keuangan dengan persyaratan SAKEP yang berlaku. Tahap selanjutnya yang kedua adalah tahap penerapan SAKEP pertama kali. Di tahap ini, penerapan SAKEP harus mempertimbangkan kesiapan dari sumber daya manusia yang Bapak Ibu miliki. Bagaimana kesiapannya dari pengurus, pengelola, pengawas, apakah sudah siap dengan penerapan SAKEP ini. Penerapan ini menjadi tahap yang kritikal karena yang pertama kan tentunya perubahan sistem dan kebijakan. Jika menerapkan SAKEP, maka harus menghitung bunga efektifnya berapa. Lalu juga dari segi pemahaman SDM. Pengurus, pengelola juga harus memahami konsep dan implikasi dari SAKEP agar dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Selain itu, jika
SDM-nya belum siap, maka harus melakukan pelatihan dan juga pendampingan dari pihak yang lebih kompeten sebelum menerapkan SAKP secara penuh. Dan yang paling penting adalah di tahap penerapan pertama kali ini, evaluasi dan penyesuaian. Hal ini perlu dilakukan agar implementasi dari SAKP ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Di tahap ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan retrospektif dan juga pendekatan kondisi tidak praktis. Kalau pendekatan retrospektif, maka koperasi memungkinkan untuk menyesuaikan laporan keuangan sebelumnya agar konsisten dengan kebijakan baru. Sedangkan eh, untuk pendekatan kondisi tidak praktis ini digunakan jika koperasi mengalami kesulitan yang tinggi untuk menghitung kembali angka saldo awal di tahun sebelum penerapan SHKEP. Dan sulit juga melakukan penyesuaian komponen laba rugi di tahun sebelum penerapan SHKEP. Itu untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap penerapan SHKP untuk pertama kali. Dan di tahapan yang ketiga adalah tahapan penerapan SHKP secara konsisten. Nah, di tahapan ini merupakan tahapan yang memerlukan konsistensi untuk penerapan SHKP dan jajaran USPK telah memahami SHKP dan siap melaksanakannya secara berkelanjutan. Nah, ketiga tahapan ini akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Princess. Yang pertama adalah tahap persiapan. Oke, Bapak Ibu, jadi dalam mempersiapkan menerapkan SAKEP, ini ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membaca dan mempelajari Permen Koperasi dan UKM nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Jadi, marilah ketika kita membaca peraturan ini atau peraturan lain-lainnya, kita baca secara seksama dan kritis. Jadi nanti mungkin saya akan berikan beberapa catatan, di mana mungkin ada beberapa hal yang belum diatur atau kurang tepat diatur Permen 2 2024, yang mungkin ini bisa Bapak Ibu sesuaikan nantinya ketika melakukan laporan keuangan. Kemudian selain membaca dan mempelajari Permen 2 2024, hal lain yang perlu dipelajari adalah buku SAKEP-nya. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu baca pertama kali mungkin cukup membingungkan karena di dalam buku SAKEP itu ketika Bapak Ibu baca nanti ada beberapa bab di mana bukunya akan meminta Bapak Ibu untuk baca bab lain. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi baca tentang di bab 10 nanti akan diminta untuk melihat bab 15, bab 20 dan lain sebagainya. Jadi untuk membaca buku SAKEP mungkin pertama baca saja, selesaikan satu bukunya, kemudian baca kedua kalinya, itu biasanya nanti akan lebih mudah untuk dipahami. Karena sudah familiar apa sih yang diatur di dalam bab-bab lainnya. Nah, ketika membaca buku SAKEP dan Permenkop ini, apabila nanti kebijakan akuntansinya itu telah ditetapkan oleh Permen 2 2024, maka sebaiknya Bapak Ibu mengikuti kebijakan akuntansi yang telah diatur dalam Permenkop tersebut. Jadi sebagai contoh, di dalam SAKEP untuk mengukur aset tetap itu sebenarnya entitas dibebaskan untuk memilih apakah mereka mau menggunakan model biaya atau model revaluasi. Tetapi di sini Permenkop itu telah menetapkan bahwa koperasi menggunakan model biaya. Nah, jadi ketika Permenkop mengatur seperti ini, yang kami sarankan adalah ya Bapak Ibu mengikuti aturannya Permenkop, tegaskan dalam persusnya Bapak Ibu bahwa pencatatan, pengakuan, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan koperasi Bapak Ibu akan menggunakan model biaya. Nah, bagaimana kalau kebijakan akuntansinya tidak diatur oleh Permen? Nah, di sini kami menganjurkan Bapak Ibu melakukan stress test atau uji dampak untuk mengetahui dampak penerapan kebijakannya. Jadi, sebagai contoh, seandainya tadi Permenkop tidak mengatur tentang aset tetap, ya Bapak Ibu bisa cobain kalau misalnya menggunakan model revaluasi bagaimana, menggunakan model biaya bagaimana, dampaknya terhadap koperasi Bapak Ibu akan seperti apa. Ketika sudah melakukan stress test ini, maka Bapak Ibu pilihlah kebijakan atau metode akuntansi yang paling menguntungkan bagi kinerja koperasinya Bapak Ibu, atau mungkin mudah diterapkan, atau sudah didukung oleh sistem aplikasi keuangannya Bapak Ibu saat ini, atau efisien pelaksanaannya. Yang penting ini selaras dengan regulasi pemerintahan yang ada. Kemudian,
Langkah berikutnya adalah, boleh kita next? Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu juga di, dianjurkan untuk meneliti laporan keuangan di tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu pastikan semua aset, liabilitas, dan ekuitas pada neracanya Bapak Ibu di tanggal 31 Desember 2024 itu dapat diakui sebagai aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan di 1 Januari 2025. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagai contoh, jika Bapak Ibu punya pinjaman yang macet sudah lebih dari 5 tahun, tidak ada jaminannya, tidak ada agunannya, Bapak Ibu sudah tidak tahu lagi anggotanya di mana, tinggalnya di mana, dan lain sebagainya, maka pinjaman tersebut perlu dihapus buku. Tidak boleh dimasukkan sebagai aset pada posisi 1 Januari 2025 karena dianggap tidak lagi memiliki manfaat ekonomi. Karena ya tadi nggak ada jaminan, nggak ada agunan, dan Bapak Ibu juga sudah tidak tahu peminjamnya di mana. Jadi di sini Bapak Ibu bisa teliti lagi laporan keuangan tahun 2024-nya. Kemudian pastikan aset, liabilitas, dan ekuitas di tanggal 31 Desember bisa diakui mana sih yang bisa diakui sebagai aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2025. Nah ini juga salah satu nanti perbedaan dalam SAKEP. Dulu namanya neraca, sekarang ketika SAKEP namanya berubah menjadi laporan posisi keuangan. Kemudian hal berikutnya adalah penghapus bukuan pinjaman ini perlu menimbang ketentuan PMK 74 tahun 2024 agar dapat diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan pajak Bapak Ibu di tahun 2024 dan 2025. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu harus melakukan perbaikan tata kelola pinjaman dan kualitas pinjaman agar penerapan SAKEP tidak menimbulkan dampak yang kurang positif terhadap kinerja usaha, terutama pada tahun pertama penerapannya. Ini karena nanti kita akan membahas banyak tentang CKPN dan di CKPN ini kualitas pinjamannya Bapak Ibu akan mempengaruhi seberapa besar sih CKPN yang harus Bapak Ibu sisihkan, yang harus dibentuk. Kemudian yang kedelapan adalah di sini Bapak Ibu harus menyusun secara sistematis chart of account-nya koperasi kalau mau menerapkan SAKEP untuk koperasi simpan pinjam atau koperasi yang punya usaha simpan pinjam. Karena di sini ada potensi adanya tambahan-tambahan akun baru ketika Bapak Ibu mengimplementasikan SAKEP. Nanti akan ada akun namanya penghasilan komprehensif lain, ekuitas lain, dan lain-lain, dan sejenisnya. Bisa kita next? Hmm. Nah, di sini ketika tadi Bapak Ibu meneliti chart of account-nya, nanti di sini Bapak Ibu juga mungkin akan menemukan akun yang maknanya sama, jadi tapi nanti pengaturannya di regulasi yang berbaru berbeda. Jadi seperti yang tadi Pak Agung sudah beri contoh bahwa kita akan sekarang mengenalnya dengan CKPN pinjaman, tapi itu sebenarnya adalah akun PPAP yang berubah nama. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengubah namanya saja dari PPAP ke akun CKPN pinjaman tanpa harus membuat akun yang baru. Kemudian berikutnya adalah di sini Bapak Ibu yang sudah punya sistem aplikasi keuangan harus dipastikan bahwa sistemnya sudah bisa mensupport SAKEP. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu mau melakukan beberapa testing, beberapa pengujian transaksi. Kemudian Bapak Ibu compare dengan kalau dilakukan secara manual di Excel. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bandingkan untuk memastikan apakah sistem aplikasi keuangan ini sudah benar menghitungnya sesuai dengan ketentuan SAKEP atau masih ada yang perlu disesuaikan. Jadi ini adalah hal yang harus dipastikan untuk operasionalnya Bapak Ibu. Kemudian hal yang cukup penting juga Bapak Ibu harus menyusun persus tentang kebijakan akuntansi yang Bapak Ibu bisa jadikan pedoman dalam menerapkan SAKEP. Nanti isi persusnya ya seperti tadi contohnya. Jadi ketika di SAKEP itu ada ini membuka sebenarnya pilihan-pilihan untuk Bapak Ibu memilih model apa sih yang ingin digunakan untuk menghitung instrumen keuangan atau instrumen non keuangan yang Bapak Ibu miliki. Jadi dengan adanya persus di situ sebenarnya Bapak Ibu menegaskan pemilihan apa sih, pemilihan metode kebijakan akuntansi seperti apa yang ingin Bapak Ibu pilih, sehingga penerapannya bisa konsisten untuk tahun-tahun mendatang. Setelah persusnya jadi, Bapak Ibu mungkin juga bisa bentuk tim peralihan SAKEP, terutama di sini untuk mengkaji dampak penerapan SAKEP-nya terhadap kepatuhan berbagai peraturan perundang-undangan,
atau penurunan kinerja usaha. Jadi sebagai contoh, misalnya tadi Pak Agung sempat jelaskan bahwa dengan adanya SAKEP, sekarang kita akan mulai menghitung bunga simpanan, bunga pinjaman dengan bunga efektif. Kemudian kita juga punya Permen 8 2023 yang mengatur bahwa bunga efektif simpanan ya maksimum 9%, bunga efektif pinjaman ya maksimum 24%. Nah, dengan berubahnya penghitungan bunga dari yang sekarang mungkin Bapak Ibu pakainya bunga flat jadi bunga efektif, ini akan melanggar ketentuan Permen 8 2023 enggak? Jadi ini adalah bentuk-bentuk stress test yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memastikan dan mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi untuk bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu sebaiknya Bapak Ibu melakukan pelatihan SDM untuk penerapan SAKEP. Kemudian jika ada perubahan terhadap bagaimana sistem aplikasi keuangannya perlu digunakan, mungkin harus minta training juga ke vendornya untuk bagaimana cara menggunakan sistem aplikasi yang up to date agar bisa sesuai SAKEP. Dan kemudian yang terakhir adalah ini Bapak Ibu bisa susun rencana tindak penerapan SAKEP untuk membantu jajaran koperasi dalam menerapkan SAKEP. Jadi ini adalah sebenarnya beberapa langkah-langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan penerapan SAKEP. Bapak Ibu, salah satu aspek penting dalam penerapan SAKEP adalah perubahan dalam pencatatan pinjaman. Nah, sekarang akan dibahas bagaimana sih akuntansi pinjaman, perbandingannya di era PAI, di era SAK etap, dan juga di era SAKEP. Berikut adalah perbandingannya. Di sini kita ada contoh kasus, eh, ada pinjaman kontraktual di tahun 2023, 31 Desember. Ini sebesar 10.000. Lalu provisinya sebesar 1%. 1% dari 10.000 itu sebesar 100. Maka pencairan pinjamannya ini sebesar 9.900. 1.000 dikurangi 100 kan 9.900. Jangka waktu pinjamannya 4 tahun dan suku bunga kontraknya ini sebesar 10%. Untuk yang di sisi sebelah kanan, provisi diakui sebagai pendapatan saat diterima. Ini adalah eh, pencatatan di era PAI atau PSAK 27. Nah, ketika menerima provisi, ini maka langsung diakui sebagai pendapatan. Dan ini tidak ada amortisasi-amortisasi. Langsung saja provisi 100 di tahun 2023. Di tahun 2024-nya, eh, menerima bunga 1.000 di tahun 2025, 1.000, 2026 juga 1.000, 2027 juga 1.000. Di tahun 2027, pokoknya balik lagi, dia dapat 10.000, maka total di tahun 2027 itu sebesar 11.000. Nah, untuk di era PAI, ini tidak ada eh, amortisasi provisi ataupun perhitungan bunga efektif itu belum ada di era PAI. Di yang kedua, itu era etap. Di kiri bawah ini, provisi diamortisasi secara garis lurus. Ini era etap. Kalau era etap, di tahun 2023 ini sudah dihitung provisinya, provisinya 100, pinjamannya di sini tertulis 9.900, bunganya tetap sama dari 2024 sampai 2027 sama 1.000. Eh, Pembayaran pokok di tahun keempat 10.000. Nah, untuk provisi selanjutnya, yang nomor 2 di kiri bawah ini merupakan era etap. Provisi diamortisasi secara garis lurus. Provisinya kan 100. Nah, diamortisasi secara garis lurus selama 4 tahun itu berarti 100 dibagi 4 kan 25. Maka amortisasinya sama setiap tahun sebesar 25. Total pinjamannya pun di sini ditulis 9.900 karena sudah dikurangi dari provisi. Bunganya tetap selama 4 tahun 1.000. Pembayaran pokok di akhir tahun 2027 itu 10.000. Nah, yang membedakan antara PAI dan juga etap adalah kalau etap pendapatan langsung, provisi diakui langsung sebagai pendapatan, kalau etap itu diamortisasi tapi secara garis lurus. Nah, sehingga setiap bulan diperoleh pengakuan pendapatan bunga yang seragam.
Ini untuk SAK etap. Nah, kalau SAKEP yang nomor 3 ini, provisi diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif ini harus dihitung dulu. Eh, Kalau menggunakan Excel, eh, bisa dengan mudah dengan rumus IRR dalam kurung di blok dari eh, ini jumlah yang total di kolom yang keempat dari minus 909.000 itu ditarik ke bawah, di drag sampai yang 11.000, nanti tutup kurung, enter, nanti itu akan muncul langsung suku bunga efektifnya. Nah, suku bunga efektifnya untuk tabel yang ini sebesar 10.000 kok 10,32. Bedaannya dengan SAKEP apa? Nah, SAKEP ini yang nomor 3, provisi diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Suku bunga efektifnya dihitung kalau menggunakan Excel itu bisa mudah dengan rumus IRR, yaitu sama dengan IRR dibuka kurung, lalu drag dari ini kolom yang ketiga, minus 9.900, di drag sampai angka yang 11.000. Nanti tutup kurung, di enter, itu akan langsung muncul besar jumlah suku bunga efektifnya. Nah, di sini suku bunga efektifnya sebesar 10,32%. Nanti suku bunga efektifnya dihitung. Di sini di tahun 2024 suku bunga efektifnya 10.021. Di tahun 2025 suku bunga efektifnya 1.024. Di tahun 2026 suku bunga efektifnya 1.026. Tahun 2007 suku bunga efektifnya 1.029. Nah, ini amortisasinya juga setiap tahun berbeda. Nah, SAKEP provisi diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sehingga pendapatan bunga setiap bulan tidak seragam. Nah, karena kan ada bunga dan juga amortisasi provisi, maka itu bunga efektifnya berbeda setiap tahun. Namun dalam hal instrumen keuangan, jika tidak memiliki jadwal waktu yang pasti, maka provisi dan biaya transaksi diakui secara garis lurus. Ini adalah perbedaan untuk menghitung pinjaman dari eh, era PAI, era SAK etap, dan juga era SAKEP. Ini perbandingan yang lebih jelas dari ketiga era tersebut. Yang pertama, sebelum SAK etap, provisi ini diakui sebagai pendapatan. Maka jurnalnya, pinjaman pokoknya kan tadi 10.000, pendapatan provisi diakui 100, kasnya jadi 9.900. Di SAK etap dan SAKEP juga sama di tahun 2023 itu sama karena mencatat pinjamannya kan berapa. Nah, yang berbeda adalah di tahun 2024-nya. Di sini 31 Desember 2024, kalau yang menggunakan era PAI, pencatatannya adalah kas atau piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 1.000. Ini tidak mengakui provisi kembali karena sudah diakui di awal menjadi pendapatan provisi. Jadi untuk tahun selanjutnya itu tidak diakui provisinya. Itu untuk di era PAI. Kalau untuk di era SAK ETA, provisinya diakui tapi secara garis lurus. Tadi kan sebelumnya sudah dihitung amortisasi provisinya setiap tahun 25. Ini untuk yang era etap. Nah, maka di tabel yang kedua juga di SAK etap amortisasi garis lurus ini di tahun 2024 kas atau piutang bunganya 1.000, pinjaman provisinya sebesar 25, maka pendapatan bunganya itu 1.025. Nah, di tahun-tahun selanjutnya juga sama pendapatan bunganya eh, 1.025 besarannya sama. Nah, sedangkan untuk di SAKEP ini menggunakan amortisasi bunga efektif. Jadi setiap tahunnya pendapatan bunganya berbeda karena sudah menggunakan suku bunga efektif. Nah, di tahun 2024, kas atau piutang bunga 1.000, pinjamannya provisi itu 21 terhadap pendapatan bunga sebesar 1.021. Ini setiap tahun berbeda sesuai dengan yang sudah dihitung sebelumnya.
Di jurnalnya kan ini amortisasi provisi tahun 2024 21, tahun 2025 24, tahun 2026 26. Nah, ini disesuaikan jurnalnya. Eh, Lalu di tahun 2027 itu sama di setiap era etap, SAKEP dan juga di PAI itu sama, pembayaran pinjamannya itu mendapatkan kas sebesar 11.000 terhadap piutang bunga 1.000 dan pinjaman pokoknya 10.000. Ini perbandingan jurnal dari ketiga era PAI, era etap, dan juga era SAKEP. Nah, selanjutnya adalah perbandingan laporan keuangannya. Di era PAI, sebelum SAK etap, eh, di tahun 2023, neracanya pinjaman sebesar 10.000. Di PHU, pendapatan hasil usaha. Selanjutnya adalah perbandingan laporan keuangan di era PAI atau PSAK 27. Ini provisinya langsung diakui sebagai pendapatan. Di neraca pinjamannya tercatat 10.000. Di PHU pendapatan provisinya sebesar 100. Ini untuk PAI. Kalau untuk SAK etap, pinjamannya diakui sebesar 9.900. Nah, untuk PHU-nya itu nol. Pendapatan provisi atau bunga itu nol. Karena kan amortisasi. Jadi eh, provisinya itu diakui setiap tahun, tapi garis lurus itu 25. Jadi kalau SAK etap, pendapatan bunganya di tahun selanjutnya dari tahun 2024 sampai 2027 itu sama 1.025. Dan untuk pinjamannya eh bertambah bertambah pencatatannya. Kalau untuk SAKEP di tahun 2023 pinjamannya dicatat 10.000 sebesar yang diberikan. Untuk PHU-nya, pendapatan provisi atau bunga di tahun 2023 itu nol, sama seperti SAK etap diakuinya di tahun selanjutnya. Tetapi kalau SAKEP menggunakan suku bunga efektif. Jadi setiap tahun pendapatan bunganya berbeda. Kalau SAK etap, pendapatan bunganya sama setiap tahun. Kalau PAI, pendapatan bunganya sama 1.000 flat. Tidak ada eh, dari provisi itu tidak ada. Jadi sama 1.000. Ini adalah perbandingan laporan keuangan jika menggunakan PAI, SAKEP, SAK etap, dan juga SAKEP. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap penerapan SAKEP pertama kali. Ya. Jadi ketika pertama kali menerapkan SAKEP, di sini koperasi perlu beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi yang pertama ya harus mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAKEP. Dan jangan mengakui aset dan liabilitas yang tidak diperbolehkan untuk diakui oleh SAKEP. Jadi sebagai contoh tadi kalau ada pinjaman sudah lebih dari 5 tahun, macet, tidak ada agunan, tidak ada jaminan, Bapak Ibu juga sudah tidak tahu di mana peminjamnya, di mana anggotanya, itu tidak lagi boleh diakui sebagai aset di 1 Januari 2025. Kemudian di sini mungkin perlu juga koperasi mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai aset, liabilitas, atau komponen ekuitas. Jadi dalam SAK etap sebelumnya bagaimana, nanti kemudian di SAKEP akan berubah. Jadi sebagai contoh misalnya di SAKEP itu hanya membedakan kalau aset ya aset lancar dan aset tidak lancar saja. Tidak perlu diklasifikasikan menjadi 5 seperti SAK etap sebelumnya. Kemudian di sini ya Bapak Ibu harus menerapkan SAKEP dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui. Kemudian dampak penyesuaian di atas diakui secara langsung pada saldo cadangan periode sajian paling awal. Nah, ketika Bapak Ibu menerapkan SAKEP untuk pertama kali, ini boleh memilih apakah ingin penerapan yang bersifat retrospektif atau ingin penerapan yang bersifat prospektif atau bentuknya adalah kondisi tidak praktis. Jika koperasi memilih untuk melakukan pendekatan retrospektif, maka di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, Bapak Ibu harus hitung ulang akun-akun laporan posisi keuangan dan PHU-nya tahun 2024 dengan menerapkan SAKEP. Kemudian nanti
Itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2025 dan selisihnya dialokasikan kepada cadangan. Seandainya Bapak Ibu memilih tadi yang retrospektif, ini akan mendapatkan manfaat untuk bisa membebankan pada cadangan, sehingga tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja PHU-nya Bapak Ibu di tahun 2025. Hanya saja pendekatan ini ya tadi perlu menyesuaikan lebih banyak akun. Nah, opsi kedua adalah kalau Bapak Ibu memilih pendekatan kondisi tidak praktis. Jadi di sini koperasi akan mengakui neraca di 31 Desember 2024 menjadi laporan posisi keuangan per 1 Januari 2025 dengan mengakui aset dan liabilitas yang dialihkan pada 1 Januari 2025, kemudian selanjutnya menerapkan SAKEP. Nah, saldo pinjaman dan simpanan yang ada di 31 Desember 2024 akan menjadi saldo pinjaman dan simpanan di 1 Januari 2025. Di sini Bapak Ibu buatkan tabel anuitasnya dan itu dijadikan dasar untuk menerapkan dan mengakui pendapatan bunga atau beban bunga sesuai bunga efektifnya. Mulai 1 Januari 2025. Nah, pilihan kondisi tidak praktis, ini pilihan yang kedua, akan mengakibatkan dampak perubahan SAKEP pada tahun 2025. Jadi sebagai contoh bunga efektif dan tambahan CKPN yang perlu dibentuk, itu akan sepenuhnya menjadi pendapatan dan beban di tahun 2025. Kalau yang sebelumnya pakai pendekatan retrospektif itu bisa di-split jadi 2024 dan 2025. Nah, untuk pembentukan CKPN, Bapak Ibu bisa baca PMK 74 2024 dan ini bisa dijadikan jembatan yang digunakan untuk mengimplementasikan SAKEP. Nah, pastinya seluruh penyusunan laporan posisi keuangan di 1 Januari 2025 dan seterusnya itu harus sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Permen 2 2024 dan SAKEP. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh penerapan pertama kali SAKEP menggunakan pendekatan retrospektif dan juga pendekatan kondisi tidak praktis. Yang pertama, di sini kita akan membahas contoh jika menggunakan pendekatan retrospektif. Pendekatan retrospektif ini koperasi perlu menghitung kembali akun-akun laporan posisi keuangan dan PHU tahun 2024 dengan menerapkan SHKEP. Dan selisihnya dialokasikan kepada cadangan sehingga laporan keuangan tahun 2025 dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan dan PHU di tahun 2024. Nah, di layar eh, kita bisa baca untuk menerapkan pendekatan retrospektif berarti harus mundur minimal 1 tahun sebelum penerapan SHKEP, yaitu menyesuaikan neraca 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Langkah yang ditempuh yang pertama adalah perhitungan kembali akun laporan posisi keuangan pada saldo awal sebelum penerapan 1 Januari 2024 dengan membukukan selisih saldo awal dengan saldo akhir 2 tahun sebelum penerapan atau tidak 31 Desember 2023 ke cadangan tahun sebelum penerapan pada 1 Januari 2024. Yang kedua, menyajikan kembali laporan PHU tahun sebelum penerapan, yaitu periode berakhir 31 Desember 2024 dengan perhitungan menggunakan SHK etap dengan SHKEP pada tahun sebelum penerapan dibukukan sebagai penyesuaian ke cadangan tahun sebelum penerapan. Langkah yang ketiga, jika koperasi pada tahun 2024 menggunakan PAI atau PSAK 27, maka provisi diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Jadi, Bapak Ibu dapat menghitung ulang pendapatan pinjaman pada 31 Desember 2024 dan saldo pinjamannya misalnya sebesar 9.925 jika menggunakan SAK etap, lalu dikonversi sesuai perhitungan SAKEP. Jika ada angsuran pokok secara berkala, dapat menggunakan tabel anuitas. Berikut adalah perbandingan tabel perhitungannya menggunakan SHK etap dan SHKEP. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau SHK etap, amortisasinya secara garis lurus sebesar 25. Kalau SHKEP, menggunakan suku bunga efektif, amortisasi provisinya setiap tahun berbeda. Nah, di slide yang ini kita bisa dengan jelas melihat perbedaannya, apa bedanya menggunakan etap dan EP, nanti bagaimana selisihnya. Yang pertama, saldo pinjaman.
Jika menggunakan SHK etap, dicatat sebesar 10.000 di tahun 2023, di tahun 2024 juga sama sebesar 10.000. Karena kan belum dibayar, jadi besaran saldo pinjamannya masih sama tahun 2023 ataupun 2024. Selanjutnya, provisi yang belum diamortisasi. Di tahun 2023, provisi yang belum diamortisasi sebesar 100, di tahun 2024 sebesar 75. Karena di tahun 2023-nya kan sudah ada yang diamortisasi sebesar 25, maka sisanya sebesar 75. Naik saldo pinjaman neto. Ini di yang huruf A ini, saldo pinjaman netonya sebesar 9.900. Itu untuk di tahun 2023. Dan untuk di tahun 2024, saldo netonya sebesar 9.925. 9.925, ini huruf yang B. Di SHK etap, saldo pinjaman netonya tahun 2023, 9.900. Tahun 2024, sebesar 9.921. Nah, eh, di sini ada selisih saldo pinjaman neto jika menggunakan etap dan EP di tahun 2024. Nah, selanjutnya pendapatan bunga jika menggunakan SHKEP di tahun 2024 sebesar 1.000 bunganya, lalu amortisasi provisinya sebesar 25, maka pendapatan bunga dan amortisasi provisi sebesar 1.025. Sedangkan untuk pengguna jika menggunakan SHKEP, pendapatan bunga dan amortisasi provisinya sebesar 1.021. 1.021 ini bisa dilihat dari tabel di tahun 2024 menggunakan SKEP, bunga efektifnya 1.021. Lalu kita bisa menghitung selisih saldo pinjaman 31 Desember 2023 antara SHKEP dan juga SHK etap, selisihnya 0 karena besaran saldo pinjaman netonya itu sama sebesar 9.900. Kalau untuk selisih saldo pinjaman 31 Desember 2024, nah ini yang ada perbedaannya, selisihnya sebesar 4. Dan untuk pendapatan bunga juga sama, selisihnya sebesar 4. Di tabel yang sebelah kanan, ilustrasi laporan keuangan, ini untuk yang SAKEP. Pinjamannya tahun 2023, 9.900, tahun 2024, 9.925, tahun 2025, 9.945. Untuk pendapatan bunga, bulan Desember tahun 2024 sebesar 1.021 dan di tahun 2025-nya sebesar 1.024. Setelah itu, kita membuat jurnal penyesuaian pinjaman jika menerapkan pendekatan ini. Eh, yang pertama, di tanggal 1 Januari 2024, pinjamannya terhadap cadangan itu nol. Karena kan tidak ada selisih, pinjamannya sama, maka itu dicatat nol. Ini untuk pembebanan selisih saldo pinjaman 31 Desember 2023 ke cadangan. Di tahun 2024, bulan 31 Desember, cadangannya sebesar 4 terhadap pinjaman. Itu juga sama 4. Ini untuk pembebanan selisih saldo pinjaman 31 Desember 2024 ke cadangan. Lalu kita juga mencatat jurnal pendapatan sebesar 4 terhadap cadangan 31 Desember 2024 sebesar 4 juga. Ini untuk pembebanan selisih pendapatan 2024 ke cadangan. Sebenarnya kita juga bisa mencatat jurnalnya itu hanya pendapatan terhadap pinjaman sebesar 4. Itu bisa, tapi di sini kita eh, lebih menjabarkan lagi. Dan selain itu juga kita mencatat CKPN. Di sini jurnalnya cadangan 31 Desember 2024 sebesar berapa terhadap CKPN pinjamannya berapa. Ini jurnal untuk penyesuaian CKPN pinjaman yang harus dibentuk ke cadangan. Ini adalah contoh untuk pendekatan retrospektif. Selanjutnya adalah pendekatan kondisi tidak praktis. Kalau menggunakan kondisi tidak praktis, misalnya di sini Bapak Ibu sudah menggunakan etap. Kalau di slide selanjutnya itu Bapak Ibu menggunakan dari PAI mau ke SHKEP. Kalau yang ini dari etap mau ke SHKEP. Misalnya pinjaman yang berlangsung di tahun 2024
itu sebesar 9.925 dan masih akan menerima arus kas masuk berupa bunga sebesar 1.000 per tahunnya selama 3 tahun dan pokok pinjaman sebesar 10.000 pada 31 Desember 2027. Nah, bisa dilihat di tabel sebelumnya 9925 ini dari sini. Di SAK etap tabel kiri tahun 2024 saldo kreditnya kan 9925. Nah, kalau menggunakan kondisi tidak praktis, eh, saldo ini tuh menjadi saldo awalnya. Saldo yang di tahun 2023 pencatatannya dibiarkan berlalu, maka dihitung ulang di tahun 2024-nya menggunakan suku bunga efektif. Ini dari etap mau ke SAKEP. Untuk menerapkan kondisi tidak praktis, maka posisi pinjaman pada neraca 31 Desember 2024 dijadikan saldo awal pinjaman, laporan posisi keuangan 1 Januari 2025. Nah, saldonya 9925 dapat menggunakan model anuitas jika ada angsuran berkalanya. Namun pada kasus ini, tanpa ada angsuran berkala, maka perlu dihitung bunga efektifnya. Nah, di sini kita membuat tabel ulang. Saldo pinjaman awalnya 9925, bunganya eh, 3 tahun, selama 3 tahun sebesar 1.000, angsuran pokoknya dibayarkan tahun 2027 sebesar 10.000. Nanti ada totalnya berapa di kolom E. Nah, lalu dihitung bunga efektifnya. Bunga efektifnya bisa menggunakan rumus Excel sama dengan IRR buka kurung, di drag di kolom E itu dari yang minus 9925 sampai dengan yang 11.000 tutup kurung, di enter nanti akan muncul suku bunga efektifnya sebesar 10,30%. Lalu bisa menghitung kolom yang F, bunga efektif, dari saldo awal dikali suku bunga efektifnya. Lalu bisa dihitung amortisasi provisinya berapa dan saldo akhirnya berapa. Jurnalnya di tahun 2025 eh, di tanggal 31 Desember 2025 yaitu kas atau piutang bunga sebesar 1.000 dan juga pinjaman untuk provisi 23 terhadap pendapatan bunga sebesar 1.023. Nah, di tanggal 1 Januari 2025 pada laporan posisi keuangan pinjamannya dicatat sebesar 9.925. Di tanggal 31 Desember 2025 pinjamannya jadi 9.948. Ini berdasarkan tabel di atas, saldo pinjaman itu pinjamannya berapa. Lalu di PHU, pendapatan bunganya di tahun 2025 sebesar 1.023. Itu dari kolom F. Lalu di tahun 2026, pinjamannya 9.973, PHU-nya bunganya sebesar 1.025. Nah, ini jika Bapak Ibu dari SAK etap mau berubah jadi SAKEP dengan pendekatan kondisi tidak praktis. Selanjutnya, jika Bapak Ibu posisinya dari PAI ingin berubah ke SAKEP itu seperti apa? Kalau menggunakan PAI, kan sudah mengakui provisinya sebagai pendapatan di eh, tahun pertamanya. Jadi di tahun selanjutnya di 2025, 26, 27 itu nggak ada lagi provisi atau amortisi provisi itu nggak ada lagi karena sudah diakui di awal. Karena ini pendekatan kondisi tidak praktis, maka yang sudah berlalu itu akan berlalu. Eh, yang selanjutnya adalah menghitung untuk kedepannya berapa. Nah, ini dihitung ulang tabelnya. Angsuran bunga setiap tahunnya itu sama 1.000, angsuran pokoknya juga 10.000. Nah, yang dicatat tanggal 31 Desember 2024 saldo pinjamannya itu 10.000. Nah, untuk eh, suku bunga efektif itu dihitung, tapi karena ini PAI, jadinya suku bunganya tetap 10%, tidak ada perubahan. Maka bunganya juga tetap yang akan didapatkan sama 1.000, tidak ada amortisasi provisi. Untuk jurnalnya tahun 2025, kas atau piutang bunga 1.000 terhadap pendapatan bunga 1.000. Ini adalah contoh jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan
kondisi tidak praktis dari PAI ke SAKEP. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap penerapan SAKEP secara konsisten. Nah, di sini tadi sempat saya bahas singkat, koperasi perlu untuk menegaskan di Persusnya bahwa akan menerapkan SAKEP secara penuh dan konsisten. Ini harus dinyatakan dalam Persus Kebijakan Akuntansi dan juga di catatan atas laporan keuangannya. Di sini, koperasi juga harus meningkatkan kapasitas SDM koperasi secara berkelanjutan untuk dapat menerapkan SAKEP. Dan ini mungkin Bapak Ibu setelah melakukan stres test tadi, nanti mungkin Bapak Ibu jadi tahu, oh mungkin sekarang bunga yang sekarang saya gunakan ketika dikonvert jadi efektif ternyata melebihi kaidah-kaidah dari peraturan permen yang ada. Sehingga mungkin di sini perlu ada penyesuaian model bisnis atau penyesuaian fitur simpanan pinjaman Bapak Ibu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tentunya apapun yang ini kan sekarang kita sedang menghadapi perubahan kebijakan standar akuntansi. Jadi jangan sampai ini itu mengganggu kesinambungan pertumbuhan usahanya Bapak Ibu sebenarnya. Nah, hal yang mungkin terjadi adalah Bapak Ibu juga jadi melakukan inovasi dan digitalisasi produk simpanan dan pinjaman yang diikat dalam bentuk persus. Jadi ini sebenarnya juga adalah salah satu strategi yang mungkin dapat Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi SAKEP ini. Jadi eh, ke depannya Bapak Ibu mungkin yang akan terjadi karena adanya eh, bunga efektif dan CKPN ini kan sehingga sekarang itu jadi Bapak Ibu tetap harus bertumbuh usahanya tapi tetap ada maksimum bunga efektif tadi kalau untuk pinjaman 24%. Tapi pada saat yang bersamaan Bapak Ibu harus memastikan bahwa kualitas pinjaman yang Bapak Ibu berikan juga tetap baik agar tidak harus membentuk CKPN yang besar. Jadi kemungkinan ini ada dua path yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Opsi pertama adalah, oh mungkin koperasi yang kecil-kecil cenderung akan mensimplifikasi model bisnisnya. Jadi mungkin nanti ke depannya akan menghilangkan biaya administrasi, biaya provisi, semuanya akan dibebankan ke bunga agar perhitungan akuntansinya menjadi lebih mudah. Itu satu possibility yang mungkin terjadi. Opsi lainnya adalah mungkin koperasi ini malah akan makin banyak menggunakan digitalisasi dan sistem informasi sehingga nantinya bisa melakukan personalisasi untuk pinjaman yang diberikan. Jadi setiap ada anggota yang mau minjam nanti akan dihitung resikonya seperti apa berdasarkan resiko dari anggota tersebut atau resiko pinjaman tersebut. Nanti mungkin bunganya bisa lebih tinggi untuk anggota seperti ini atau bunganya lebih rendah. Jadi mungkin akan ada seperti risk based pricing yang mungkin akan terjadi di dunia simpan pinjam dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini ada dua opsi yang dimungkinkan dengan adanya ya digitalisasi, dengan adanya uh, penerapan SAKEP yang ada saat ini. Kemudian di sini ya Bapak Ibu juga perlu terus melakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi dan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan serta perencanaan pajak agar usaha koperasi dapat tumbuh berkembang secara sehat dan selaras dengan regulasi. Jadi, kenapa di sini saya sebut pajak? Karena salah satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membentuk CKPN tadi. Dan tadi CKPN itu akan dipengaruhi tergantung dari kualitas pinjaman yang Bapak Ibu berikan. Jadi, kalau CKPN-nya semakin besar, berarti kan SHU Bapak Ibu akan berkurang. Betul kan? Karena itu cadangan. Nah, kalau SHU-nya negatif, Bapak Ibu pasti akan diperiksa pajak. Jadi inilah kenapa di sini saya sebutkan juga pentingnya perencanaan pajak. Jadi untuk penerapan SAKEP ini ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Antara lain adalah tata kelola usaha simpan pinjamnya, penyusunan persus. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan teknologi AI yang ada saat ini untuk membantu Bapak Ibu membentuk persus. Kemudian perlunya ada pelatihan SAKEP untuk SDM koperasi, perlunya ada inovasi dan digitalisasi produk simpanan dan pinjaman. Bapak Ibu mungkin mau simplifikasi atau malah ingin mempersonalisasi pinjaman. Itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudian perlu juga adanya perencanaan pajak dan manajemen.
risiko. Bapak dan Ibu, berikut adalah perbandingan pencatatan kebijakan akuntansi jika menggunakan pendekatan kondisi tidak praktis. Tapi di sini juga disandingkan dengan pendekatan yang retrospektif. Karena menggunakan eh, pendekatan yang kondisi tidak praktis, maka di tahun 2023 dan 2024 ini diberikan tanda merah, artinya eh, ini sudah berlalu, karena kan untuk merubah menjadi SAKP itu dihitung berdasarkan saldo pinjaman di tahun 2024. Nanti dihitung berapa bunganya di tahun 2025, 26, dan 2027. Nah, yang pertama, jika Bapak Ibu menggunakan PAI, masih menggunakan PAI dan ingin berubah menjadi SAKP, ini di tabel yang pertama, di yang sebelah kiri. Pencatatannya, tadi kan sudah dihitung, eh, suku bunga efektifnya itu tetap sama, 10%. Maka bunganya juga tetap sama dengan sebelumnya, sebesar 1.000 per tahunnya. Maka pencatatannya di tahun 2025, tahun 2026, dan tahun 2027 itu sama. Kas atau piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 1.000. Dan di tahun 2027-nya menerima pinjamannya kembali, itu kas 11.000, piutang bunganya 1.000, terhadap piutang bunga 1.000, dan juga pinjaman pokoknya itu 1.000. Itu jika Bapak Ibu menggunakan era PAI dan ingin berubah menjadi SAKP, kondisinya akan menjadi seperti yang sebelah kiri ini. Di laporan keuangannya, di neraca, pinjamannya akan tetap 10.000 karena kan belum dibayar di tahun 2025. Sama di tahun 2006 juga sama, pinjamannya 10.000, di tahun 2027 juga sama, dan pendapatan bunganya juga sama, 1.000. Setiap tahun 2025, 2026, 2027 itu sama 1.000. Itu jika era PAI. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu sudah menerapkan SAK etap dengan menggunakan amortisasi garis lurus, yang mana provisinya tadi jika 100 dibagi 4 tahun, per tahunnya itu 25. Bagaimana jika ingin berubah menjadi SAKEP? Nah, maka dihitung lagi tadi tabelnya, dihitung ulang suku bunga efektifnya berapa. Nah, yang sebelumnya pinjaman provisinya itu 25 per tahun, kan jadi berubah karena suku bunga efektifnya juga berubah. Nah, maka di sini di tahun 2025 jurnalnya juga berubah. Kas atau piutang bunga 1.000, pinjaman provisinya 23, dan terhadap pendapatan bunga 1.023. Ini berdasarkan tabel yang tadi sudah dihitung. Nah, ini untuk kondisinya Bapak Ibu dari SAK etap mau ke SAKEP. Untuk di neraca, pinjamannya juga jadi berubah jadi 9.950, PHU pendapatan 1.023. Lalu neraca pinjaman di tahun 2026 9.975, PHU-nya pendapatan bunga 1.025. Ini berdasarkan perhitungan di tabel tadi yang sudah dihitung. Jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan kondisi tidak praktis atau prospektif dari SAK dari PSAK mau ke SAKEP atau dari SAK etap ke SAKEP. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan retrospektif, kan dari etap ke EP disesuaikan. Tadi kita kan sudah menghitung ada selisih di saldo pinjaman di tahun 2024. Nah, itu di tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 dicatat cadangannya 31 Desember 2024 sebesar 4 terhadap pinjaman 4, lalu pendapatan besarannya 4, cadangannya juga 4. Sebetulnya ini sama saja, jadi hanya disesuaikan karena kan posisi tahun 2024 ini saldonya jadi 9.921 saldo pinjamannya. Nah, karena ada penyesuaian ke cadangan sebesar 4, itu jadi sama, saldonya juga sama, jadi 9.921. Jadi ada jurnal untuk mencatat cadangan. Lalu di tahun 2025-nya, nah ini masih sama dengan sebelumnya, karena kan dari awal sudah menghitung suku bunga efektif. Jadi suku bunga efektifnya tetap dilanjutkan
provisinya di tahun 2025 itu 24, bunganya 1.000, maka pendapatan bunganya jadi 1.024. Lalu di tahun 2026 bunganya tetap 1.000, pinjaman provisinya 26, pendapatan bunganya 1.026. Dan seterusnya itu masih sama. Dan di laporan keuangannya, di pinjaman, itu di tahun 2024 kan 9921. Nah, itu udah sama karena sudah disesuaikan. Karena udah ada jurnal cadangan yang di atas tadi. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini adalah perbandingannya pencatatan akuntansi jika menggunakan pendekatan kondisi tidak praktis atau menggunakan pendekatan retrospektif. Bapak dan Ibu, jadi dengan menerapkan SAKEP, tentunya laporan keuangan dan perhitungan hasil usaha Bapak Ibu pasti akan mengalami perubahan. eh, yang paling mencolok adalah dari pinjamannya dan juga pendapatan bunga karena menggunakan suku bunga efektif. Dan perubahan ini akan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai keuntungan dan beban keuangan koperasi. Oke. Nah, untuk antisipasi dan mitigasi resikonya, next. Jadi, untuk resiko penerapan SAKEP, di sini ada dua resiko Bapak Ibu sebenarnya yang lumayan besar. Jadi, bunga efektif, karena dengan menghitung bunga efektif itu bisa melanggar suku bunga pinjaman di atas 24% atau suku bunga simpanan di atas 9%. Kemudian, CKPN ini juga berpotensi mengakibatkan koperasi membukukan SHU negatif. Jadi tadi bisa diperiksa pajak, atau kalau Bapak Ibu nggak mau diperiksa pajak, jangan sampai nanti melakukan window dressing. Itu nanti Bapak Ibu melanggar lagi pasal 263 KUHP. Nah, jadi ini ada beberapa antisipasi resikonya. Jadi sebenarnya laporan keuangan yang menerapkan SAKEP ini bisa menggambarkan nilai keekonomian koperasi secara lebih real. Karena asetnya, kewajibannya, ekuitasnya sekarang akan pakai nilai wajar. Nilai wajar itu nanti akan dipengaruhi oleh penerapan metode bunga efektif dan CKPN yang Bapak Ibu pilih. Kemudian tadi ini kita sudah tahu bahwa ada dengan bunga efektif mungkin akan melanggar kaidah-kaidah Permen 8 2023. Ini Bapak Ibu harus pastikan jangan sampai melanggar. Dan sebenarnya dengan SAKEP, semua pendapatan dan beban yang berkaitan dengan pemberian pinjaman dan penghimpunan simpanan dalam akun pendapatan bunga itu akan ditaruhnya dalam akun pendapatan bunga atau beban bunga. Jadi pelanggaran suku bunga efektif lebih mudah dideteksi pengawas. Ini akan menuntut koperasi, terutama yang punya simpan pinjam, untuk melakukan digitalisasi atau penyederhanaan model bisnis. Nah, penerapan SAKEP ini akan mendorong digitalisasi, tapi bagaimana untuk yang koperasi skala mikro? Inilah yang menjadi question mark, apakah pemerintah atau apakah dinas akan menyediakan aplikasi untuk membantu USPK dengan skala mikro seperti ini. Next. Nah, bagi koperasi skala menengah dan besar yang sudah menggunakan aplikasi, tolong dicek apakah telah menerapkan bunga efektif dan CKPN secara tepat. Kemudian siapa yang menjamin sistem aplikasi yang digunakan telah sesuai dengan SAKEP. Jika belum ada yang menjamin sistem aplikasi Bapak Ibu, tolong cek, tolong stress test sendiri untuk memastikan bahwa Bapak Ibu taat terhadap SAKEP. Tapi keberadaan ASDEP digitalisasi pada Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi ini diharapkan dapat memfasilitasi koperasi untuk menggunakan sistem aplikasi keuangan yang tepat atau memberikan pedoman teknis pelaksanaan digitalisasi pada koperasi secara nyata. Kemudian terkait CKPN tadi sudah kita bahas, jadi saya akan next saja. Ini ada beberapa mitigasi resikonya Bapak Ibu. Jadi untuk terkait penerapan bunga efektif, Bapak Ibu bisa menyesuaikan model bisnis koperasinya. Mungkin bisa melihat inovasi dan digitalisasi produk simpanan dan pinjaman koperasi. Disinilah mungkin Bapak Ibu harus melakukan inovasi, mungkin mengubah cara Bapak Ibu memberikan pinjaman. Mungkin sekarang pinjamannya bisa termnya lebih pendek untuk membantu menekan bunga efektif tersebut. Kemudian di sini juga perlu Bapak Ibu menyusun persus terkait usaha simpan pinjamnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan penetapan SAKEP. Untuk pembentukan CKPN, agar jangan berlebihan, ini dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan cara tadi stress test,
Kemudian perbaikan tata kelola pinjaman untuk meningkatkan kualitas pinjaman agar nanti ke depannya nggak harus banyak membentuk CKPN. Kemudian perbaikan tata kelola penagihan pinjaman bermasalah juga untuk menurunkan probability of default (PD-nya) dan tingkat loss of given default atau LGD-nya. Kemudian baca dan optimalkan PMK 74 tahun 2024 juga. Bapak dan Ibu, hal-hal yang sudah dijelaskan adalah hanya gambaran umum terkait dengan bagaimana penerapan SHKEP untuk tahap persiapan, tahap penerapan pertama kalinya, dan juga tahap penerapan secara konsisten. Nah, penerapan SHKEP yang baik akan meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, yang pada akhirnya akan memperkuat tata kelola koperasi Bapak dan Ibu. Namun, tentunya masih banyak ketentuan-ketentuan SHKEP yang masih harus dipahami terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang ada di SHKEP ini. Jika Bapak Ibu ingin memahami lebih lebih jauh, lebih jelas dan juga lebih detail untuk SHKEP ini, Bapak Ibu dapat mengikuti Lokakarya yang diselenggarakan oleh ACG Advisory dan juga PT Prijasa Cahaya Fajar, yaitu Lokakarya, Strategi dan Pendekatan Praktis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk Koperasi Sektor Real, USP, dan juga KSPPS.